kita awali dengan materi. Nanti Pak Mak sambil bawakan materi, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan yang mungkin takut terlewat, boleh dicatat atau langsung aja ditulis di kolom chat, nanti di akhir bisa dijawab oleh Pak Mak. Terima kasih, silakan Pak Mak. Ya, terima kasih Pak Daniel. Shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi dalam pendalaman Alkitab kita yang selalu diadakan 2 minggu sekali, ya. Dan saat ini kita sudah mencapai Matius 12 ayat 15 sampai 30. Baik, seperti biasa kita akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Kali ini Pak Daniel yang akan bantu saya baca dari layar ayat 15 sampai 30. Silakan Pak Daniel. Ya, saya bacakan ya. Matius 12 ayat 15 sampai dengan 30. Mulai ayat 15. Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Ayat 19. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga orang bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, apakah dia ini anak Daud? Ayat 24. Namun ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, orang ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Ia mengusir setan. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terpecah dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Ayat 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikutmu mengusirnya? Karena itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Namun, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau, bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila ia tidak lebih dulu mengikat orang kuat itu? Sesudah itu barulah ia merampok rumahnya. Ayat 30, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, tadi kita sudah membaca ayat 15 sampai 30. Ini merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya dari Matius 12 ayat 1 sampai 14, dan ayat 14 yang mendahului ayat 15 ini mengatakan, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan membuat rencana untuk membunuh dia, ya. Jadi di sini ayat 15, Yesus mengetahui hal itu lalu menyingkir dari sana. Jadi kita lihat bahwa Yesus menyingkir atau pergi dari tempat di mana orang-orang Farisi itu merencanakan mau membunuh dia. Ya, tentu Bapak Ibu, Yesus bukan orang yang takut menderita, ya. Yesus juga bukan seorang pengecut. Tetapi dengan kebijaksanaannya, dia tidak ingin memprovokasi orang-orang Farisi itu. Karena orang-orang itu memang buta rohani dan memusuhinya. Ya. Karena itu dia juga dengan kebijaksanaannya berpikir dia tidak ingin memberi orang-orang Farisi itu kesempatan untuk berbuat dosa dengan berusaha membunuhnya. Jadi ya sudah, dia pergi saja, ya. Dan Yesus pun menyingkir karena dia mengetahui itu belum waktunya untuk menderita. Dia tahu sekali ya bahwa
salah satu tujuan dari kehadirannya di dunia ini adalah untuk menanggung dosa manusia. Jadi dia harus menderita. Tapi dia tahu bukan sekarang gitu. Tapi kita lihat juga di ayat 15 tadi dikatakan banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Jadi sekalipun dia menyingkir, Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang banyak masih mencari dia dan dia tidak bersembunyi. Orang-orang juga masih mengetahui kok Yesus ada di mana. Sehingga banyak orang datang kepadanya, ya, orang-orang sakit minta disembuhkan. Nah, kalau kita melihat dari Markus, ya, ayat paralelnya, orang-orang yang datang kepada Yesus setelah dia menyingkir dari orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang berasal dari tempat-tempat yang jauh, dari Idumea, dari seberang Yordan atau biasa disebut Dekapolis, ya, dari Tirus dan Sidon. Jadi jauh sekali. Idumea itu jaraknya sekitar 170 kilometer dari tempat itu. Dia menerima kok orang-orang yang datang dari jauh. Dan di sini dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua yang mencari dia dalam keadaan sakit tersebut. Tapi di ayat 16 dikatakan, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ya, kita sudah tahu kalau di Injil, Yesus memang sering meminta orang merahasiakan identitasnya. Jangan ngomong ke siapa-siapa, gitu kata Tuhan Yesus ya. Kenapa? Agar orang banyak tidak salah paham mengenai identitas Mesiasnya. Jadi bukan berarti Yesus tidak mau orang tahu dia Mesias, bukan. Tetapi karena orang Yahudi sering salah mengira Mesias itu seperti apa. Karena orang Yahudi mengharapkan Mesias itu hadir sebagai pembebas dari penjajahan dan mengembalikan kejayaan kerajaan Israel. Jadi Mesias haruslah mendirikan kembali kerajaan Israel yang megah seperti di zaman Daud dan Salomo, itu masa kejayaan kerajaan Israel. Itu harapan orang Yahudi. Jadi kalau Mesias yang benar pasti mengusir orang-orang Romawi. Itu pendapat mereka. Tapi kenyataannya Yesus kan nggak begitu. Yesus itu pembebas juga. Tetapi dia pembebas dari dosa. Baik kepada bangsa Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Nah ini dia. Jadi Yesus juga bukan cuma membebaskan bangsa Yahudi. Yesus juga ternyata membebaskan orang-orang non-Yahudi. Ini juga yang sulit diterima oleh banyak orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap Mesias itu hanya hadir untuk orang-orang Yahudi saja. Dan mereka sulit untuk menerima bahwa ternyata Mesias juga datang untuk bangsa-bangsa lain, ya. Di ayat 16 ini dikatakan Yesus melarang dengan keras. Artinya dia serius kali ini. Awas ya, jangan kasih tahu siapa-siapa, gitu ya. Karena dia tidak ingin keberadaannya itu diketahui oleh orang-orang Farisi tadi yang berniat membunuhnya. Ya. Dia masih belum mau orang-orang itu tahu saat ini. Nah, di ayat 17 Bapak Ibu dikatakan supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuat dalam nyanyian hamba di kitab Yesaya. Nah, di kitab Yesaya dari Yesaya 42 sampai 52 ada nyanyian hamba ya. Matius menulis komentar ini dengan mengatakan bahwa Yesus adalah pemimpin Israel yang dimaksud dalam nyanyian hamba. Nah, ada 4 nyanyian hambanya ya. Yang pertama, Yesaya 42 ayat 1 sampai 4, Yesus membawa keadilan bagi bangsa-bangsa ya. Itu ya, nyanyian hamba pertama. Nyanyian hamba kedua, Yesaya 49 ayat 1 sampai 6, Yesus dipanggil sejak dari kandungan sebelum dia lahir untuk menjadi pemimpin Israel dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu kata Yesaya 49. Lalu nyanyian hamba ketiga Yesaya 50 ayat
4 sampai 11. Yesus taat sekalipun dianiaya, ya. Dan nyanyian hamba yang keempat, Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Yesus akan menderita untuk menanggung dosa manusia. Nah, di sini dalam kitab Yesaya disebut nyanyian hamba karena di sini Yesaya menulis itu hambaku. Lihat itu hambaku. Nah, hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu siapa? Kalau kita melihat konteksnya, memang kadang-kadang menunjuk kepada Israel. Misalnya di Yesaya 41 ayat 8 sampai 9 dikatakan itu Israel. Tapi kadang juga menunjuk kepada pemimpinnya Israel, Bapak Ibu. Ya, seperti di Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 dan juga 49 ayat 5 sampai 6. Jadi kadang-kadang Israelnya, kadang-kadang pemimpinnya. Matius sebagai pengikut Yesus menafsirkan ini yang dimaksud adalah Yesus, ya. Sementara orang Yahudi sampai hari ini mengatakan semua nyanyian hamba ini mengenai Israel. Kenapa kok Israel taat sekalipun dianiaya? Ya kan Israel sudah mengalami banyak penindasan oleh bangsa lain seperti Asyur, Babel, Yunani, Romawi, begitu. Lalu pendekatan kita bagaimana? Saya juga banyak mendengar dan membaca dari para teolog ya yang mempelajari Perjanjian Lama dan tentang nyanyian hamba di Yesaya ini. Mereka mengatakan ya yang paling mungkin adalah seperti nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama lainnya. Hamba Tuhan ini memang harus ada penggenapan dekatnya. Jadi maksudnya begini, kalau Yesaya bernubuat, penggenapannya baru terjadi nanti ratusan tahun kemudian ketika Yesus datang. Lalu apa dampaknya buat orang yang mendengarkannya? Jadi dalam penggenapan dekatnya betul nyanyian hamba ini menunjuk pada Israel. Tapi ada penggenapan jangka panjangnya. Nah, itulah yang menunjuk Yesus sebagai Mesias. Dan Mesias adalah seseorang yang mewakili Israel. Jadi nubuat di Perjanjian Lama itu biasanya seperti demikian. Ada penggenapan dekatnya, lalu ada penggenapan jangka panjangnya. Dan di sini Yesus adalah penggenapan jangka panjang atau penggenapan ultimatnya, penggenapan pamungkasnya dari tulisan di Yesaya ini. Maka kita bisa membaca Bapak Ibu dari ayat 18 sampai 21. Ini sebetulnya mengulangi Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Coba saya baca ayat 18 sampai 21. Pak Daniel siapkan Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 ya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Silakan Pak Daniel baca Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku kepadanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat kedua, ia tidak akan berteriak atau menyarikan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ayat tiga, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ayat keempat, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Ya, bunyinya mirip ya Bapak Ibu ya. Mengapa dalam
Matius agak berbeda karena kalau perjanjian lama itu dari bahasa Ibrani ya. Matius mengingat apa yang diingatnya dari bahasa Yunani ya. Jadi memang kata-katanya sedikit berbeda. Tapi intinya Matius memang mengulangi apa yang ada di Yesaya 42. Nah, di sini dalam ayat 18 dikatakan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Wah, ini berarti Bapa berkenan kepada Yesus. Ada 2 kali juga Bapa menyatakan begini, yaitu saat baptisan Yesus, ya kalau di Matius di 3 ayat 15, dan nanti waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, Matius 17 ayat 5. Jadi dalam segala hal Bapa berkenan kepada Yesus ya waktu dia berjalan di bumi ini. Kemudian kalau dikatakan aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Apa artinya keadilan Bapak Ibu? Keadilan itu punya 2 sisi ya Bapak Ibu ya. Yaitu anugerah dan penghakiman. Anugerah itu pemberian dari Allah berupa kerajaannya yang akan datang. Dan undangan dari Allah bagi orang-orang supaya ikut masuk ke dalam kerajaan itu yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Tapi karena ada sisi yang lain itu adalah penghakiman, maka keadilan Tuhan berarti pernyataan penghukuman kepada orang-orang yang tidak mau ikut ke dalam gerakan kerajaan Allah tersebut. Artinya orang-orang yang menolak untuk bergabung dengan Yesus, mereka sudah dihakimi. Itulah yang dimaksud dengan ia menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Ya, Tuhan itu adil, dia memberikan anugerah kepada orang yang mau ikut, yang mau menerima anugerah tersebut, yang tidak mau menerimanya ya pasti dihakimi. Begitu. Kemudian di sini dikatakan hambaku yang terpilih ini tidak akan berbantah, tidak akan berteriak, orang tidak mendengar suaranya yang ada di jalan-jalan, berarti Yesus ini adalah Mesias yang lemah lembut. Dia tidak kasar, dia tidak menghadapi musuh-musuhnya dengan kekerasan. Dia adalah Mesias yang lemah lembut. Dan dia diurapi dengan Roh Kudus. Tadi aku menaruh rohku di atasnya. Menyatakan keadilan dan memberikan harapan kepada bangsa-bangsa. Kalau di Yesaya dikatakan kepada pulau-pulau. Pulau-pulau yang jauh, orang banyak yang menafsirkan Indonesia. Enggak lah ya Bapak Ibu. Yesaya juga tidak tahu ada Indonesia lagi di zaman itu. Belum kenal ya. Yesus yang lemah lembut tidak menuntut orang mengikutinya dengan ancaman. Awas ya, kalau kamu nggak ikut aku masuk neraka. Enggak begitu. Dari mana-mana kita tahu Yesus itu tidak menuntut, tidak memaksa. Tapi dia mengundang orang-orang yang sangat memerlukannya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, jadi dia mengundang, bukannya awas kalau kamu nggak mengikuti aku. Enggak, Yesus nggak seperti itu. Dan dia juga tidak menggunakan kekerasan. Dalam ayat 21, kalau di bahasa Indonesia termasuk edisi kedua, bunyinya hanya padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Tetapi dalam bahasa asli Bapak Ibu, ayat 21 bunyinya, dan dalam namanya bangsa-bangsa akan berharap. Kok beda sedikit? Iya, karena kalau kata yang digunakan adalah namanya, itu mengacu kepada kepenuhan pribadi Yesus. Termasuk seluruh identitasnya sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Jadi kalau kita mengenal Yesus dan menerima identitasnya secara lengkap, barulah kita bisa berharap kepadanya. Itu maksud penggunaan kata namanya. Sayang di bahasa Indonesia cuma padanya saja ya, harusnya pada namanya, harusnya begitu. Ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Nah, ini menunjukkan kelemah lembutan Yesus. Sebagai Mesias yang lemah lembut, Yesus memedulikan orang-orang yang dipandang tidak berguna. Itulah
buluh yang patah terkulai, ya. Yaitu ini adalah orang-orang yang terluka secara fisik, secara emosional. Kita lihat semua contohnya di sini. Orang-orang yang terluka secara fisik itu yang mengalami kecacatan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang mengalami luka emosional, misalnya Yairus yang anaknya meninggal, dia datang dengan sedih hati kepada Yesus. Dan juga ada yang terluka secara rohani, yaitu orang-orang Yahudi yang letih lesu dan berbeban berat akibat tekanan legalistik yang dibebankan di atas mereka oleh para pemimpin agama Yahudi. Dia memperhatikan dan mempedulikan orang-orang yang seperti ini. Yesus mencari orang-orang yang lemah, Yesus mencari orang-orang yang yang dipandang oleh manusia biasa, ya, orang-orang penting di zaman itu memandangnya tidak berguna. Ya, buluh sudah patah, sumbu sudah hampir padam, ya. Tapi kita lihat Bapak Ibu, Yesus datang untuk menyembuhkan mereka, orang-orang yang lemah, yang dipandang tidak berguna ini, dan memberikan kemenangan kepada mereka yang merespons undangan untuk menjadi anggota kerajaan Allah. Makanya dikatakan sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Maka kita harus mengerti Tuhan Yesus kita itu seperti apa. Yesus bukan orang yang mengusir orang-orang yang tidak layak atau tidak berguna. Dia sangat jauh dari seperti itu. Oh, kamu tidak layak di hadapanku, pergi. Yesus bukan Allah yang seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus datang bukan untuk mencari orang-orang suci atau orang-orang saleh, melainkan orang-orang yang memang membutuhkan juru selamat, yang membutuhkan anugerah. Orang-orang yang suci, orang-orang yang saleh itu merasa dirinya sudah benar, sehingga mereka merasa tidak butuh juru selamat. Mereka buluh yang tidak patah, mereka sumbu yang masih menyala terang, ya. Jadi mereka merasa saya tegak berdiri kok, saya terang kok. Buat apa saya butuh juru selamat? Saya nggak butuh, saya kuat, saya bisa. Nah, itulah yang orang-orang yang merasa tidak butuh Yesus. Artinya Bapak Ibu, dari ayat ini apa? Kalau kita merasa benar, merasa suci sendiri, merasa saleh karena usaha dan perjuangan kita sendiri, kita nggak butuh juru selamat Bapak Ibu, dan kita nggak butuh Yesus. Yesus bukan datang untuk orang-orang seperti itu. Yesus datang untuk orang-orang yang rendah hati, yang merasa dirinya tidak berguna, yang merasa dirinya tidak mampu, yang merasa dirinya butuh juru selamat. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat yang memberikan anugerah. Anugerah keselamatan. Siapa yang mau ya diselamatkan. Tapi kalau tidak mau karena merasa kuat sendiri, ya udah. Maka jangan merasa diri kita kuat, jangan merasa diri kita hebat. Ya, seperti saya sampaikan waktu khotbah di minggu lalu, ketika kita merasa kuat, ya disitulah kelemahan kita, Bapak Ibu. Ya, jadi janganlah kita merasa diri kuat dan bisa sendiri. Kita semua adalah orang-orang lemah yang butuh anugerah, butuh pertolongan Tuhan, dan butuh juru selamat. Ini ditegaskan kemudian dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga orang bisu itu berkata-kata dan melihat. Orang ini kan kerasukan setan. Jadi bukan buta dan tuli sejak lahir Bapak Ibu. Tapi karena dia dirasuk setan dan setan itu mengganggu penglihatan dan pendengarannya. Jadi kalau ayat ini ditaruh di sini langsung, sebetulnya ada lambang di sini, ya, bahwa inilah orang-orang yang diikat oleh iblis sehingga buta rohani dan juga tuli rohani, Bapak Ibu, ya. Ya, jadi
dia adalah orang yang melambangkan orang yang tuli rohani dan buta rohani. Tapi dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Cara menyembuhkannya bagaimana? Dengan mengusir setan tersebut. Jadi Yesus mengusir setan itu. Ya, kita tahu bahwa menyembuhkan orang buta adalah salah satu dari mujizat Yesus yang paling banyak dilakukannya, ya. Dan sekaligus ini merupakan penggenapan dari Yesaya 35 ayat 5. Boleh tolong dibaca Pak Daniel. Yesaya 35 ayat 5. Yesaya 35 ayat yang kelima. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Ya, pada waktu itu artinya pada waktu zaman Mesias. Nah, inilah Yesus menunjukkan kembali dia itu Mesias. Dan yang tuli dan buta itu dibebaskan oleh Yesus. Artinya, Yesus membebaskan orang-orang yang terikat iblis dan membawanya kepada terang Tuhan. Karena matanya bisa melihat lagi, telinganya bisa mendengar lagi. Ya, jadi si buta ini sebetulnya lambang orang yang terikat, ya, terikat oleh iblis. Ayat 23, maka takjublah sekalian orang banyak itu katanya, apakah dia ini anak Daud? Loh, aneh kan Bapak Ibu kalau kita pikir, kok Yesus mengusir setan lalu orang berkata, apakah dia ini anak Daud? Nah, ada alasannya. Jadi Bapak Ibu harus tahu kenapa orang-orang Yahudi itu berkata demikian. Di perjanjian lama, Daud itu satu-satunya orang yang tercatat dapat mengusir setan. Coba aneh nggak? Nggak ada tuh kasus lain orang mengusir setan selain Daud. Yaitu di 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Kita baca ayat 23 saja Pak Daniel ya. 1 Samuel 16 ayat 23. Oke, 1 Samuel 16 ayat 23. Jadi, setiap kali roh yang menyusahkan dari Allah itu mendatangi Saul, Daud mengambil kecapi dan memainkannya, lalu Saul merasa lega dan tenang, roh menyusahkan itu pun menyingkir dari dia. Ya, jadi bagaimana cara Daud mengusir roh jahat itu dengan main kecapi? Ya, jadi rohnya menyingkir tuh katanya. Itu satu-satunya kejadian loh Bapak Ibu di Perjanjian Lama. Tuhan memakai cara ini ya supaya Daud bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya ya mengusir setan yang ada di dalam diri Saul dengan cara main kecapi Bapak Ibu. Jadi orang-orang Yahudi tahu cerita itu. Dan orang-orang Yahudi juga tahu bahwa Daud adalah raja besar yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa lain, terutama Filistin kalau di zaman itu. Jadi kalau dia mengatakan, wah kayaknya dia ini anak Daud, gitu. Artinya dia ini Mesias keturunan Daud yang bisa menjadi pembebas dari bangsa lain, bangsa yang menjajah mereka. Kalau di Daud Filistin, kalau zaman Yesus ya Romawi, dan juga pengusir setan, maksudnya begitu. Makanya disebut anak Daud. Ya, anak Daud itu berarti Yesus itu Mesias yang bisa mengusir setan dan membebaskan, artinya demikian. Tapi orang-orang Farisi datang lagi. Oh, ini Farisi yang lain Bapak Ibu ya, bukan Farisi yang di ayat 14. Kita baca ayat 24. Matius 12 ayat 24. Namun ketika orang-orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, orang ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Oh, ini orang Farisi yang lain ya. Jadi bukan yang berkonfrontasi dengan Yesus di hari Sabat karena itu tempatnya jauh. Mereka mendengar mujizat yang dilakukan Yesus dan coba Bapak Ibu, mereka nggak menyangkal loh, mereka nggak bilang bohong dia nggak mengusir setan. Mereka mengakui Yesus mengusir setan, tapi mengatakan itu sihir dengan kuasa Beelzebul. Ya, jadi dimanapun Yesus berada selalu ada konfrontasi dengan orang Farisi. Dan mereka katakan, oh itu kuasa Beelzebul. Beelzebul itu siapa? Pemimpin roh-roh jahat, Bapak Ibu. Ya, kalau di Perjanjian Lama dikatakan dia itu yang ilah atau dewa di Ekron. Ya, kalau dia mengatakan
Yesus benar-benar mengusir setan tapi pakai kuasa Beelzebul, itu sebetulnya mereka mengaku bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Jadi itu hanya dapat dilakukan dengan kuasa adikodrati. Yang bisa melakukan itu hanya dua, Allah atau iblis. Tapi karena mereka menyangkal Yesus sebagai Mesias yang dikirim oleh Allah, maka mereka mengatakan, oh ini pasti perbuatan iblis gitu ya. Jadi roh-roh jahat yang ada di orang buta tuli itu, buta bisu itu menaati perintah pemimpinnya, yaitu si Beelzebul. Tuduhan ini berat Bapak Ibu. Karena kalau menurut hukum Taurat, melakukan sihir dengan kuasa roh jahat itu pelanggaran. Yang hukumnya itu hukum rajam, dilempar batu sampai mati. Imamat 20 ayat 27, Pak Daniel boleh siapkan ya. Hukumannya rajam, dilempar batu sampai mati. Dengan kata lain, mereka juga sama. Berusaha agar Yesus dihukum mati. Sama saja dengan yang berkonfrontasi soal hari Sabat. Ya, silakan Pak Daniel, Imamat 20 ayat 27. Imamat 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan memanggil arwah atau roh peramal, mereka harus dihukum mati, dilempari dengan batu, darah mereka ditanggungkan atas mereka sendiri. Iya, hukum Tauratnya begitu. Jadi mereka ingin Yesus dilempari batu sebetulnya ya. Saat itu memang dalam penjajahan Romawi mereka tidak mudah untuk melempari orang dengan batu karena mereka akan ditangkap oleh tentara Romawi. Tapi intinya mereka akan berusaha supaya Yesus itu dihukum mati sebetulnya begitu. Ya. Oke, kemudian di ayat 25 dan 26 Yesus dikatakan Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah tidak akan bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terpecah dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Jadi di sini Yesus mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi itu tidak logis. Kan iblis ingin menguasai dunia. Kalau iblis menguasai dunia, kerajaan atau keluarganya, tadi ada soal kerajaan dan keluarga, harus harmonis baru bisa mencapai tujuan itu dong. Kalau ada bagiannya yang melawan apa yang telah dikerjakan oleh bagian lain, mana bisa berhasil, pasti gagal. Yang bagian ini bangun menara, bangun benteng. Terus orang lain, anak buahnya sendiri menghancurkan benteng itu, ya nggak berhasil kalau seperti itu, kata Yesus. Iblis itu nggak mungkin lebih bodoh daripada manusia untuk melakukan hal tersebut. Jadi nggak mungkin iblis membiarkan dirinya mengusir iblis gitu ya, melawan dirinya sendiri. Iblis juga tidak sebodoh itu, kata Tuhan Yesus. Nah, di ayat 27, Tuhan Yesus berkata, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Nah, di sini kalau ada dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya, Tuhan Yesus juga mengatakan, orang-orang Yahudi pun ada yang mengaku mengusir setan loh. Oh iya. Orang-orang Yahudi juga mengusir setan. Nggak tahu berhasil atau enggak, pokoknya mereka juga mengaku mengusir setan. Nah, contohnya apa yang dicatat oleh Josephus di kitab sejarah Antiquities of the Jews, buku 8 ya, bab 2 ayat 42. Di sini dikatakan begini ya oleh Josephus, sebab aku telah melihat seorang dari negeriku sendiri, namanya Eleazar, artinya seorang Yahudi ya, yang melepaskan orang-orang yang kerasukan setan di hadapan Vespasianus, Kaisar Romawi, dan anak-anaknya, dan perwira-perwiranya, dan seluruh tentaranya yang banyak. Cara penyembuhannya begini, dia meletakkan cincin yang mempunyai satu kaki dari jenis-jenis yang disebut oleh Salomo pada lubang hidung orang yang kerasukan itu. Dan sesudahnya dia menarik setan itu keluar dari lubang hidungnya. Ketika orang itu jatuh, dia melarangnya untuk kembali ke orang itu lagi dengan menyebut nama Salomo.
dan membaca doa-doa yang ditulis oleh Salomo. Dan untuk meyakinkan dan mendemonstrasikan kepada penonton bahwa dia mempunyai kuasa itu, Eleazar menaruh sebuah cangkir atau tempayan penuh berisi air sedikit lebih jauh. Dan dia memerintahkan setan yang keluar dari orang itu untuk menjungkir balikannya, cangkir atau tempayan itu. Dengan cara itu penonton mengetahui bahwa setan itu telah meninggalkan orang itu. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu, cara orang Yahudi ini aneh-aneh nih, cara pengikut Yahudi mengusir setan ya Bapak Ibu. Yesus mah nggak perlu ritual macam-macam. Ya, Yesus tidak perlu pakai ritual aneh-aneh seperti tadi ya, pakai tempayan, pakai cincin, ditarik keluarin dari lubang hidung, nggak perlu. Orang-orang Yahudi pakai ritual aneh dan menggunakan nama-nama orang besar. Ya, raja-raja, nabi-nabi, Abraham, Ishak dan Yakub, dan bahkan ada yang pakai nama Yesus loh. Markus 9 ayat 38 kata murid-murid Yesus melaporkan kepada Yesus, ada orang yang mengusir setan dengan namamu Rabi gitu ya. Jadi ada yang pakai nama Yesus, orang Yahudi mengusir setan dengan nama Yesus, padahal bukan pengikut Yesus. Ya, kalau Yesus mah nggak perlu pakai nama-nama orang besar. Kenapa? Karena dia punya nama di atas segala nama. Buat apa pakai nama yang lain? Kalau tadi Eleazar pakai nama Salomo, ya, buat apa? Yesus punya nama di atas segala nama. Dia nggak perlu mengatakan dalam nama siapa, nggak perlu. Ya, dia cukup bilang keluar, nggak perlu pakai dalam nama siapapun karena itu dia sendiri. Ya, Yesus itu dia sendiri, nggak perlu dia katakan dalam nama sesuatu. Ya, jadi di sini sebetulnya Tuhan Yesus tidak mengatakan apakah orang-orang Yahudi itu benar-benar mengusir setan atau tidak. Tapi dia menantang orang Farisi. Kalau dia mengusir setan, dengan kuasa apa? Kuasa Allah atau Beelzebul? Kalau benar itu terjadi. Intinya kalau kamu mengatakan orang-orang Yahudi itu mengusir dengan kuasa Allah, kenapa kamu mengatakan aku mengusir dengan kuasa Beelzebul? Kalau kamu mengatakan aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, berarti mereka tuh orang-orang Yahudi itu pasti menganggap kamu juga mengatakan mereka juga pakai kuasa Beelzebul. Karena itulah mereka akan jadi musuhmu. Ya, dikatakan merekalah yang akan menjadi hakimmu. Artinya mereka menyatakan kamu salah. Mereka akan memusuhi kamu. Karena kamu juga pasti berkata mereka pakai kuasa Beelzebul juga. Orang Yahudi nggak bisa, orang-orang Farisi itu nggak berkutik dikatakan demikian. Ayat 28. Namun, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, Yesus di sini mengatakan, aku menggunakan kuasa roh Allah, bukan sihir. Bukan kuasa Beelzebul. Itulah yang menjadi bukti bahwa kerajaan Allah sudah datang. Ya, yang dimaksud jangan bingung Bapak Ibu. Kerajaan Allah di sini adalah kerajaan yang dibawa Yesus ke bumi ini. Kalau Yesus sudah datang sebagai Mesias, berarti kerajaan Allah itu sudah datang. Murid-murid itu masuk ke dalam anggota kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah datang ketika Yesus datang pertama kali, tapi belum datang secara utuh. Nanti keutuhannya ketika Yesus datang kedua kalinya. Memang Matius ini lebih sering menggunakan istilah kerajaan surga ya daripada kerajaan Allah. Dalam kitab Matius, kerajaan Allah itu cuma muncul di 4 ayat. 12 ayat 28 ini, 19 ayat 24, 21 ayat 31, dan 43. Selain itu, Matius selalu menggunakan istilah kerajaan surga. Lalu mengapa di ayat ini Matius pakai kerajaan Allah? Untuk menekankan pertentangan antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Tujuan utamanya demikian. Karena biar gimana pun, Yesus mengatakan kerajaan Allah ini sudah datang dan itu buktinya bahwa aku menggempur kerajaan iblis dengan cara mengusir setan-setan. Itu aku, kerajaan Allah, sedang berperang lawan kerajaan iblis, kata Yesus. Tapi orang-orang masih banyak yang belum percaya. Dan bukan hanya orang Farisi ya. Kalau di pertemuan yang lalu kita tahu, Yesus mengecam Kapernaum, Khorazim, Betsaida yang tidak mau percaya.
berarti mereka telah mengeraskan hati, Bapak Ibu, sehingga menjadi lebih buta daripada orang buta yang tadi yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Orang-orang Farisi itu lebih buta daripada orang yang buta. Ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila ia tidak lebih dulu mengikat orang kuat itu? Nah, di sini Bapak Ibu, Yesus menggambarkan kedatangan kerajaan Allah sebagai memasuki rumah iblis. Jadi orang kuat itu adalah si iblis yang dijaga ketat oleh iblis dan mau merampas harta benda si iblis. Jadi dunia itu rumah iblis, kata Yesus. Dan dia datang masuk ke rumah iblis untuk merampok harta benda iblis. Kalau Yesus mau merampok harta benda iblis, ya, tentu dia harus mengikat iblis terlebih dahulu. Si orang kuatnya itu adalah iblis, diikat dulu, baru harta bendanya diambil. Harta bendanya siapa? Orang-orang yang ditawan oleh iblis, ya. Jadi ini menggenapi apa yang ditulis oleh Yesaya. Yesaya 49 ayat 24 sampai 25. Yesaya 49 ayat 24 sampai 25. Silakan Pak Daniel. Yesaya 49 ayat 24 24 sampai 25. Dapatkah jarahan direbut kembali dari pejuang? Atau dapatkah tawanan orang lalim lolos? Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pejuang pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang lalim dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Tuh ya, itu firman Tuhan, firman Yahweh. Ya, kalau Tuhan itu huruf besar kan, benar kan? Ya. Jadi apa yang dikatakan di Yesaya ini digenapi oleh siapa? Oleh Yesus. Jadi Yesuslah yang membebaskan tawanan tersebut. Ayat 30. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ini juga ada di perjanjian lama. Yeremia 23 ayat 1-4, nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Jadi apa yang dikatakan Yesus ini semuanya menggenapi perjanjian lama, Bapak Ibu. Ya kita harus ngerti gitu loh. Yesus tuh berkata demikian nggak sembarangan. Dia itu menggenapi apa yang ada di perjanjian lama, dan dia mengatakan yang di perjanjian lama itu aku. Tujuannya begitu. Yesus menantang orang-orang Farisi dengan mengatakan bahwa nggak ada jalan tengah. Kamu hanya bisa memilih dua pilihan. Pilih aku atau pilih iblis. Pilih kerajaan Allah yang aku bawa atau kerajaan iblis. Nggak ada dua-duanya. Di tengah, saya setengah kerajaan Allah, setengah kerajaan iblis. Nggak ada, kata Yesus. Kamu harus pilih sekarang. Karena orang yang tidak memilih untuk bersama dengan Yesus dinyatakan oleh Yesus sebagai pengikut iblis. Nah, kok ada istilah mengumpulkan dan mencerai-beraikan? Yesus itu adalah gembala yang baik, Bapak Ibu. Jadi orang yang membantu dia mengumpulkan domba-dombanya ke dalam kawanannya, ya, adalah anak-anak buahnya. Di Yeremia 23 ayat 1-4 itu ada orang yang mengumpulkan bersama dengan Tuhan. Kalau orang yang tidak membantu mengumpulkan domba-dombanya itu adalah pencuri. Yang mencuri domba dengan cara mencerai-beraikan terlebih dahulu. Jadi dombanya dikacaukan, lalu mereka berharap bisa ngambil salah satu. Begitu loh. Jadi kata Tuhan, orang-orang harus mengambil keputusan segera, Bapak Ibu. Sudah banyak kesempatan yang diberikan oleh Yesus, tapi mereka nggak mau ngambil sikap, ya. Nah, sayangnya banyak orang yang mendengar Yesus ini akhirnya juga terpengaruh musuh-musuhnya Yesus, ya. Dan mereka banyak ikut mendukung penyaliban Tuhan Yesus. Oke, ayatnya sudah selesai, kita akan lihat beberapa aplikasi, ya. Aplikasi yang pertama, perlawanan terhadap pekerjaan Allah. Jadi kita lihat hal ini adalah nyata, perlawanan terhadap pekerjaan Allah selalu ada. Yesus sendiri juga dilawan oleh musuh-musuhnya, yaitu kekuatan kerajaan kegelapan, iblis. Kalau kita melakukan pekerjaan Allah hari ini, kita pun mengalami perlawanan, kita menghadapi perlawanan. Siapa saja yang melawan kita? Orang-orang yang membenci kekristenan, itu sudah pasti. Kemudian dari dunia sendiri yang makin ateistik, yang makin tidak percaya kepada Tuhan. Dan yang dari ketiga adalah dari kalangan Kristen sendiri, tapi pandangannya sudah disesuaikan dengan selera manusiawi. Jadi
mereka menggunakan selera manusia dan bukan lagi selera Allah, bukan lagi apa yang dikatakan oleh Allah, tapi apa yang dipikirkan benar menurut manusia. Itulah perlawanan yang selalu dihadapi di sepanjang zaman. Aplikasi yang kedua yaitu bersama Yesus. Kita harus bersama Yesus. Tuhan Yesus menuntut kesetiaan total dan partisipasi penuh dalam misinya membangun kerajaan Allah. Ayo bersama aku, kalau tidak kamu mencerai-beraikan. Ya. Kerajaan Allah di bumi ini adalah gereja universal. Jadi hari ini kita sudah punya kerajaan Allah. Jangan berpikir kerajaan Allah baru datang ketika Yesus datang kedua kalinya. Enggak. Kitalah kerajaan Allah. Memang kerajaan Allah ini belum utuh, tapi sudah ada. Kitalah kerajaan Allah, gereja universal atau gereja yang am. Maka Tuhan Yesus ingin kita membangun kerajaan Allah ini, gereja universal ini. Jangan kita tidak ikut bersama Yesus membangun gereja universal. Sama saja dengan mencerai-beraikannya, merusak fondasinya. Ya. Kalau kita merusak fondasinya, sengaja berbeda sendiri, kita harus menyadari loh Bapak Ibu bahwa itu berarti memilih berdiri di pihak iblis. Kalau kita bagian tubuh Kristus, kita harus kerjasama dengan yang lain, bukan saling memusuhi. Kalau saling memusuhi, namanya mencerai-beraikan. Ya, dan itu sudah jelas kata Tuhan Yesus. Mencerai-beraikan itu adalah yang di pihak iblis. Jadi hati-hati, mari kita setia total dan berpartisipasi penuh kepada Tuhan Yesus. Ya, amin. Itu yang bisa saya sampaikan dan kita akan lanjut dengan tanya jawab. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan hubungan dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Iya Pak, saya mau nanya dulu Pak. Silakan Pak Gustaf. Di ayat 27 kan ayat 20 ditulis Yesus berkata bahwa iblis kalau mengusir iblis maka kerajaannya akan terbagi-bagi kan, Betul, bagian dapat pertahankan. betul. Nah, dalam kenyataan hidup kan kita lihat banyak orang yang santet, terus akhirnya dia pergi juga ke dukun untuk hilangkan santetnya. Jadi kuasa iblis dilawan dengan kuasa iblis. Jadi bagaimana tanggapannya Pak? Iya, iya, iya. Kalau benar-benar santet gitu ya, benar-benar kuasa iblis gitu ya. Jadi iblis lalu Lawan dengan kuasa iblis. dilawan dengan kuasa iblis yang lebih kuat gitu ya. Iya. Iya, jadi ini kan konteksnya di zaman itu si iblis menguasai dunia dan kalau iblis itu membiarkan Yesus pakai kuasa iblis, maka kerajaannya pasti nggak bisa bertahan. Kenapa? Karena orang-orang banyak itu kan mengikut Yesus ya. Kalau hari ini si iblis itu membiarkan itu terjadi supaya orang malah ikut iblis. Bener nggak? Kalau orang-orang itu berpikir si dukun itu sakti, bisa mengusir setan gitu ya. Malah orang ikut si dukun itu kan. Jadi itu kan pihak iblis kan. Kalau Yesus kan bukan pihak iblis gitu loh. Jadi bagi bagi kerajaan iblis harusnya Yesus ini berbahaya gitu ya. Jadi nggak mungkin lah dia dibiarkan terpecah-pecah untuk menghancurkan pekerjaan iblis karena itu memecahkan kerajaan iblis sendiri. Tapi kalau dukun bukan memecahkan kerajaan iblis saya kira ya, malah memperkuat kali ya, malah makin banyak orang yang ikut iblis jadinya. Mungkin Jadi ajas manfaat ya. azas manfaat betul. Oh, Iya. iya, oke. Benefitnya banyak buat dia ya udah lakukan aja. Ya, jadi orang lebih banyak ikut dia lagi. Lebih gitu ya. banyak yang Oh, ikut. lebih hebat ya. Bener. Oke, oke. Ya Pak, thank you Pak. Thank you Pak Gustaf. Peribahasa itu dong Pak ya, lepas dari mulut macan masuk mulut serigala. Iya. Ganti aja. Pak Mak, Iya, boleh. Silakan Pak Kun. orang Kristen bisa kerasukan setan nggak? Orang Kristen bisa kerasukan setan nggak? Sebetulnya sih kalau orang itu sungguh-sungguh ya tinggal di dalam Tuhan harusnya sih enggak. Tapi kita juga nggak menyangkali bahwa ada orang Kristen ya yang membuka diri untuk dirasuki oleh setan ya. Dia mengosongkan pikirannya gitu ya.
Kalau kita meditasi kan harusnya itu kita bermeditasi dengan merenungkan firman Tuhan gitu ya. Tapi kalau kalau orang yang ngosongin diri total, maksudnya pikirannya dikosongkan gitu, yang masuk siapa? Jangan-jangan yang masuk setan lagi. Iya kan? Atau orang itu juga sengaja mempraktekkan apa hal-hal yang biasa dilakukan di luar Kristen gitu ya, sehingga akhirnya roh jahat juga masuk. Artinya dia buka diri sih. Kalau dia tidak buka diri, dia tetap ada di jalan Tuhan, dia tetap pegang firman Tuhan, mestinya nggak kerasukan. Tapi kalau dia sengaja buka diri, ya bisa juga. Saya sih nggak mau mengatakan nggak bisa, bisa juga karena kesalahan orang itu sendiri begitu loh. Ya, pertahanannya bentengnya dibuka, ya udah gimana. Kalau Kalau untuk Petrus juga yang ada Pak Petrus kan dirasuk juga Pak. Cara berpikirnya ketika Tuhan bilang nyala iblis. Ah ya itu kan dia membuka kesempatan gitu ya bahwa dia memikirkan itu. Tapi kan bukan berarti dirasuk secara sampai jadi gila gitu. Cuma pikirannya udah terpengaruh gitu lah. Berarti orang Kristen bisa ya, tapi kalau dia Kalau nggak pikiran sesuai dengan terpengaruh ya pastilah bisa. ya, ya. Iya. Tapi kalau Oke yang Pak. dirasuk sampai jadi kayak begini umumnya sih itu karena dia buka diri gitu loh. Hmm. Silakan Ya, Pak ya. Gun. ya kalau kalau kita tahu kan ada beberapa gereja yang juga sering mengadakan ibadah pelepasan. Pelepasan ya. Nah, di sana kan juga ya tidak jelas apakah itu kerasukan setan Atau bukan. atau pura-pura juga, Mm-mm. dan yang berdoa juga itu kan hanya menyebut nama Tuhan Yesus. Betul. Kemudian dengan berbahasa roh kalau di gereja karismatik. Iya. Nah, dengan mengikuti ya sebenarnya puluhan kali melihat begitu, kadang-kadang tidak mengerti juga apakah setan yang ada dalam diri orang itu terusir atau karena orang itu capek sendiri, akhirnya keluar sendiri, nggak ngerti juga Pak. Nah, Iya. itu pengalaman bagaimana Pak? Itu mohon penjelasan Pak. Iya, emang itu banyak hal sih Pak Gun ya. Jadi kalau orang bisa ya manifestasi macam-macam, ada kemungkinan itu setan yang keluar, ada kemungkinan. Tapi ada kemungkinan juga ya seperti Pak Kun tadi sampaikan ya. Jadi itu adalah dari si orang itu sendiri bisa ya atau dari apa emosinya dia atau mentalnya dia, dengan kata lain dia terhipnosis gitu. Itu juga bisa. Karena banyak orang gampang dihipnosis loh. Saya termasuk yang susah. Saya juga pernah coba, ayo coba hipnosis saya gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Terus kata kata hipnoterapisnya, wah ini kamu nih orang yang nggak gampang percaya sama orang gitu. Makanya nggak terbuka. Ya, jadi memang kalau orangnya mudah gitu, mudah percaya, dipengaruhin secara psikologis saja dia bisa terhipnosis gitu kan. Jadi mungkin juga apa yang dilakukan itu sebetulnya hipnosis. Jadi secara psikologis orang itu nurut dengan apa yang disampaikan. Bisa jadi begitu. Kalau orangnya gampang percaya nih, kejadian gitu loh. Maka jadilah orang yang tidak mudah percaya kepada orang lain gitu ya. Katanya kan begitu ya. Jadi kita cuma percaya sama Tuhan. Kalau orang ngomong apa kita langsung percaya tanpa nguji ya akhirnya ya mudah gitu ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu juga Pak Kun. Kalau orang itu terhipnosis disuruh apa nurut dia gitu loh. Ya. Sama Mungkin itu pernah mengalami dalam hal baptisan, itu pernah oh, nggak mengalami kalau jemaat itu mengalami satu fenomena semacam kerasukan pada saat kita berdoa. mm-mm. Saya nggak tahu Pak Ma apa pernah mengalami, karena saya pernah mengalami hal itu dan saya juga menganggap kalau itu hanya berupa apa satu emosi, karena saat kita berdoa mengatakan kehidupan lama dia itu mati, dia Mm, mungkin teringat. Nah, iya. tanggapan saya, pemikiran saya seperti itu. Apakah mungkin nggak kalau orang pada saat dibaptis itu kerasukan setan juga, Pak? Iya, benar. Bukan bukan kerasukan setan sebetulnya.
Kalau benar dia pernah dikuasai setan gitu loh ya. Jadi orang ini belum menyelesaikan masa lalunya gitu loh. Ya mungkin pada saat itu benar setannya keluar, ada kemungkinan begitu. Tapi kalau orang itu nggak ada masalah apa-apa sih harusnya sih enggak. Ya, tapi kalau memang dia pernah diserahkan kepada setan gitu ya, dipakai ritual macam-macam ya, mungkin aja sih itu terjadi karena dia dibaptis lalu setannya mau keluar gitu ya, bermanifestasi. Ya mungkin saja, kita nggak bisa menghindari seperti itu. Kalau itu benar ya, kalau itu benar ya bisa. Asal atau kalau kalau itu cara hipnosis yang pakai sugesti seperti kata Pak Yandi ya mungkin juga gitu loh. Karena memang memang hal tersebut mungkin kalau hipnosis secara psikologis, kalau setannya ya itu rohani gitu. Jadi kedua hal itu memang mungkin. Kita nggak bisa membatasi lah, menurut saya ya. Ya, oke Pak Mak. Ya, Makasih oke. Pak. Yang lain Ya, dulu. Oke, Pak Mak, ini ada ya. pertanyaan di kolom chat dari Ibu Yeni Su. Pak Mak, makan babi bisa tidak menghindarkan kita dari kerasukan setan? Ya. Oke, terima kasih Bu Yeni. Jadi alasannya kenapa nih kok makan babi menghindarkan kita dari kerasukan ya? Mungkin karena setannya beragama yang tidak suka babi mungkin ya. Karena yang peristiwa itu kali Pak, ya Pak, yang Yesus ngusir setan terus setannya masuk ke Iya. babi-babi itu ya. Oh, kalau setannya masuk ke babi malah jadinya babinya enak gitu ya. Terus kita bilang sama setannya, rasain lo setan, gua makan lo. Enggak lah ya Bu Yeni ya. Jadi kalau saya kira anggapan ini karena setannya beragama lain gitu ya. Setan nggak punya agama Bu. Ya itu lebih seperti tahayul lah ya. Enggak lah. Oke. Pak Mak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Andreas, cuman ini sebetulnya tidak kurang sesuai dengan apa yang sedang kita sampaikan Kurang hari ini sama Pak ya, ya. Oke. judulnya ya Pak ya. Mungkin apa mau di lain Ya, kesempatan atau mau dijawab singkat Pak? oke, jadi kita sebenarnya berdoa kepada Bapa atau kepada Tuhan Yesus gitu ya. Kalau orang Kristen dari dulu juga berdoa kepada Bapa gitu ya. Tapi di tengah itu juga kita bisa berkata Yesus, Tuhan Yesus, berkata Roh Kudus kan nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kenapa kepada Bapa? Karena kita meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus juga berdoa Bapa kami kan. Bapa kami yang di surga. Jadi kita juga meneladani Tuhan Yesus, kita berkata Bapa, Bapa yang di surga. Ya, yaitu juga kita meneladani Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mau memanggil Tuhan Yesus ya boleh tentu. Mau manggil Roh Kudus ya nggak apa-apa. Roh Kudus tuntun aku, ya nggak apa-apa. Memang yang menuntun kita Roh Kudus kok, gitu loh. Ya nggak apa-apa. Jadi sebetulnya buat orang Kristen tidak ada keketatan gitu ya. Karena doa itu kan bukan hukum. Ya, Tuhan mengerti kok apa yang kita sampaikan, ya. Dia mengerti hati kita, ya. Karena doa itu tidak mengubah Tuhan sebetulnya. Doa itu mengubah kita. Doa itu akan mengubah cara pandang kita dan membuat kita jadi ngerti apa kehendak Tuhan. Doa itu untuk kepentingan kita sebetulnya, gitu loh. Ya, jadi nggak ada aturan yang baku lah, ya. Memang kepada kita panggil Tuhan Yesus boleh, kita panggil Bapa boleh, ya, nggak masalah. Oke, terima kasih Pak Mak jawabannya. Ya, ya, ini ada nih dari Oke. Bu Yeni lagi nih ya. Dari Ibu Yeni saya bacakan ya Pak. Hmm. Pak, tadi saya ngobrol dengan seorang terapis hipno atau hipnoterapi, dia Katolik, tetapi cara mereka membantu klien healing dengan menyalurkan energi dari semesta kepada klien yang akan disembuhkan. Apakah itu sesuai Kristen? Mungkin maksudnya apakah itu Ya, sesuai dengan ajaran betul. Kristen? Ya, kalau kayak begini ya Bu Yeni, ini lebih ke New Age sebetulnya. Jadi lebih ke kepercayaan Timur. Kalau kalau dalam kekristenan nggak ada gitu ya menyalurkan energi dari semesta. Nanti semesta mendukung itu New Age. Kalau kalau kekristenan kuasa yang bertempur di dunia ini ya hanya kuasa Allah atau kuasa iblis, sudah begitu aja. Jadi kalau udah bunyinya semesta segala itu New Age sih. Jadi itu nggak sesuai dengan kekristenan ya. Satu lagi Komentar dari Pak terakhir Yotam, mungkin ya. ya ini Pak Yotam hanya komentar aja ya menanggapi yang tadi dari Pak Andreas, mungkin bisa dilihat di kolom chat. Ya,
Tuhan Yesus sudah Ya, diberi intinya kuasa kurang lebih dan sama seperti jawaban. ya, Ya. Tuhan Yesus adalah bukan pendoa, Pak. Pendoa syafaat. Iya, karena Tuhan Yesus itu pengantara antara kita dengan Allah, ya. Jadi kalau kita berdoa kenapa harus dalam nama Yesus? Artinya itu adalah sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dalam nama Yesus itu bukan mantra ya Bapak Ibu ya. Jangan dalam nama Yesus. Apa aja yang kita mau akan terkabulkan, itu jadi mantra namanya. Maksudnya kita berdoa itu sesuai dengan nama Yesus. Tadi kan saya udah kasih tahu nama Yesus itu adalah seluruh kepenuhan dirinya Yesus. Ya, identitasnya dia, kepribadiannya dia. Berarti bagi kita pikiran dan perasaan dia. Kalau kita berdoa sesuai dengan pikiran perasaan Kristus, pasti kita nggak berani macam-macam. Ya, nggak berani minta yang enggak, yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti nggak berani. Ya, itu baru namanya sesuai dalam nama Yesus. Gitu kan? Ya, makanya itu yang terkabul gitu loh. Kalau nggak sesuai dengan nama Yesus ya nggak mau dia juga ya. Memang maksudnya demikian. Jadi bukan mantra dan kita harus pakai dalam nama Yesus itu juga dari Alkitab ya, Bapak Ibu. Oke, Sudah cukup, Pak. ya, oke.